Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan aplikasi PD21 campuran larutan. Eh, Perkenalkan, nama saya Mustafa Raditya Sarul Musaki dengan NIM 1049. Saya Eka Septiaulandari dengan NIM akhir 1071. Saya Sabita Isara dengan NIM akhir 1075. Dan saya Leandra Nugra Ilahi dengan NIM akhir 1085. Di sini saya akan mau sedikit memaparkan poin-poinnya tentang apa yang akan kami presentasikan. Pertama, penjelasan singkat tentang PDB Ode 1. Yang kedua, konsep pencampuran dalam sistem aliran atau mixing problem. Yang ketiga, membangun model PDB Ode 1 untuk campuran larutan. Yang keempat, contoh kasus campuran larutan, yaitu campuran larutan gula. Nomor 5, penjelasan PDB Ode 1. Yang keenam, tampilan plot pada maple. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu penjelasan singkat tentang PDB Ode 1. Nah, PDB Ode 1 memiliki bentuk umum yaitu dy per dt di mana f dalam kurung t, y, di mana f adalah fungsi dua variabel yang diberikan sembarang fungsi terturunkan di y sama dengan f dalam kurung t yang memenuhi persamaan ini untuk semua t dalam suatu interval disebut solusi. Suatu fungsi y sama dengan y dalam kurung t dikatakan solusi persamaan diferensial order 1 apabila y sama dengan y dalam kurung t atau turunan y memenuhi persamaan diferensial. Misal, dy per dt sama dengan min 2y yang menggambarkan peluruhan eksponensial. Persamaan ini bisa diartikan sebagai laju perubahan waktu suatu variabel y yang sebanding dengan nilai y itu sendiri. Nah, PD21 memiliki dua jenis yaitu homogen dan non homogen. Perbedaannya adalah homogen tidak ada suku bebas dan bentuk umumnya adalah dy per dt sama dengan a kali y. Sedangkan non homogen ada suku bebas atau suku yang tidak bergantung pada variabel yang tidak diketahui. Misal, dy per dt sama dengan a kali y plus b, di mana b tidak sama dengan 0. Selanjutnya, konsep campuran dalam sistem aliran. Nah, masalah pencampuran seringkali berkaitan dengan zat pelarut, zat pelarut seperti zat pelarut gula atau garam dan zat pelarut misalnya air. Larutan ini kemudian diproses melalui pengadukan yang memastikan zat pelarut tersebar secara merata di seluruh bejana. Pada model pencampuran klasik terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu inflow atau aliran keluar dan outflow atau aliran masuk dan outflow aliran keluar. Laju aliran masuk adalah jumlah cairan yang masuk ke dalam bejana per satuan waktu, sementara laju aliran keluar adalah jumlah cairan yang keluar dari bejana per satuan waktu. Biasanya baik laju aliran masuk maupun keluar dianggap konstan selama proses berlangsung. Tujuan utama dari model percampuran adalah untuk menentukan bagaimana konsentrasi zat terlarut di dalam bejana berubah seiring waktu. Hal ini tergantung dari beberapa faktor, termasuk konsentrasi di dalam zat cairan yang masuk, laju aliran masuk, volume total bejana, dan konsentrasi zat dalam pelarut pada waktu tertentu. Dengan menggunakan prinsip PDB-1, kita dapat menuliskan persamaan yang menggambarkan laju perubahan konsentrasi zat dalam bejana sebagai selisih antara laju zat yang masuk dan laju zat yang keluar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya membangun model PDOD1 untuk campuran larutan. Yang pertama adalah menentukan variabel dan parameternya terlebih dahulu. Untuk membangun model matematikanya, kita perlu mendefinisikan variabel dan parameter yang terlibat. Yaitu-nya adalah jumlah zat yang terlarut, misalnya gula atau garam, dalam bejana pada waktu T. Biasanya diukur dalam satuan kilogram atau gram. P-nya adalah volume atau larutan dalam bejana yang diukur dalam liter. Jika laju aliran masuk sama dengan laju aliran keluar, volume total larutan tetap konstan. Dan yang selanjutnya laju aliran masuk dan laju aliran keluar adalah jumlah cairan yang mengalir masuk dan keluar dari bejana pada satuan waktu. Biasanya diukur dalam liter per menit. Selanjutnya menentukan laju perubahan konsentrasi. Secara matematis, jika YT menyatakan jumlah zat terlarut dalam bejana pada waktu T, maka laju perubahan jumlah zat tersebut dapat dinyatakan sebagai dy per dt sama dengan laju masuk zat dikurangi laju keluar zat. Untuk menentukan laju masuk dan keluar zat, kita perlu menghitungnya berdasarkan konsentrasi zat dan laju alirannya. Selanjutnya menghitung laju masuk dan keluar zat. Yang pertama laju masuk zat. Laju ini ditentukan oleh konsentrasi zat terlarut
dalam cairan yang masuk dan laju aliran cairan tersebut. Jika cairan yang masuk memiliki konsentrasi zat terlarut sebesar C masuk dalam kilogram per liter dan laju aliran masuk adalah masuk liter per menit, maka laju masuk zat adalah laju masuk zat sama dengan air masuk dikali C masuk. Ini menggambarkan jumlah zat terlarut yang ditambahkan ke dalam bejana per satuan waktu. Selanjutnya laju keluar zat. Laju keluar zat bergantung pada konsentrasi zat terlarut dalam bejana pada waktu tersebut dan laju aliran keluar. Jika laju aliran keluar adalah air keluar liter per menit dan konsentrasi zat terlarut adalah dalam bejana adalah YT per V dalam kilogram per liter, maka laju keluar zat dapat ditulis sebagai laju keluar zat sama dengan air keluar dikali YT per V. Ini menggambarkan jumlah zat terlarut yang meninggalkan bejana pada satuan waktu. Selanjutnya membentuk persamaan diferensial. Dengan menghitung laju masuk dan laju keluar zat, kita dapat membentuk persamaan diferensial yang menggambarkan laju perubahan jumlah zat terlarut di dalam bejana. Persamaannya menjadi dy per dt sama dengan air masuk dikali C masuk dikurangi air keluar dikali YT per V. Selanjutnya ada contoh kasus yaitu pencampuran larutan gula, di mana dalam sebuah bejana berisi 57,35 liter larutan yang pada awalnya tidak mengandung zat terlarut. Selanjutnya lanjutan larutan glukosa dengan konsentrasi 83 Brix dialirkan ke dalam bejana dengan laju 7,5 liter per menit selama 50 detik. Setelah pencampuran, larutan diaduk secara sempurna agar konsentrasinya tetap seragam. Selanjutnya, larutan tersebut dialirkan keluar dari bejana menuju bejana kedua dengan laju aliran keluar sebesar 64,81 liter per menit. Selanjutnya, tentukan jumlah gula dalam bejana selama 13 menit setelah proses pencampuran dimulai. Pertama, tentukan laju masuk gula dan laju keluar gula, di mana diketahui air masuknya adalah 7,5 liter per menit dan C masuknya adalah 0,83 kg per liter. Dan air keluarnya adalah 64,81 liter per menit dan volumenya adalah 57,35 liter. Jawab, laju masuk gula didapat dari 7,5 dikali 0,83 menjadi 6,225. Sementara laju keluar gula didapat dari 64,81 dikali YT per 57,35 dan didapat hasil 1,13 dikali YT. Yang kedua, menyusun persamaan diferensial menjadi dy per dt sama dengan 6,225 dikurangi 1,13 dikali YT. Persamaan ini menunjukkan bahwa laju perubahan jumlah gula dalam bejana tergantung pada perbedaan antara laju masuk gula dan laju keluar gula. Pada langkah penyelesaian persamaan diferensial biasa atau PDB order 1, kita menyelesaikan persamaan yang berbentuk dy per dt ditambah pt dikali y sama dengan QT, di mana pt dan QT adalah fungsi yang diketahui. Penyelesaian dari persamaan di atas dapat menggunakan metode faktor integrasi. Next. Sehingga dy per dt sama dengan 6,225 min 1,13 dikali y. Didapatkan bentuk persamaannya yakni dy per dt ditambah 1,13 kali y sama dengan 6,225, di mana pt sama dengan 1,13 dan QT adalah 6,225. Selanjutnya kita mencari faktor integrasinya atau mu t sama dengan e pangkat integral pt dt sama dengan e pangkat 1,13 t. Lalu kita kalikan faktor integrasinya ke masing-masing persamaannya. Sehingga E pangkat 1,13 T dikali dy per dt ditambah E pangkat 1,13 T dikali 1,13 dikali Y sama dengan 6,225 dikali E pangkat 1,13 T. Lalu didapatkan turunannya yakni D per dt
dalam kurung E pangkat 1,13T dikali Y sama dengan 6,225 E pangkat 1,13T. Next. Lalu kita integralkan masing-masing sisinya, yakni D per dt sama dengan E pangkat 1,13T dikali Y dt sama dengan integral 6,225 dikali E pangkat 1,13T dt. Didapatkan hasilnya yakni E pangkat 1,13T dikali Y sama dengan 6,225 per 1,13 dikali E pangkat 1,13T ditambah C. Lalu dihasilkan nilai YT-nya sama dengan 6,225 per 1,13 ditambah C dikali E pangkat min 1,13T. Lalu kita tentukan konstanta integrasi C. Gunakan kondisi awal yang diberikan, yakni Y0 sama dengan 0. 0 sama dengan 6,225 per 1,13 ditambah C. C sama dengan min 6,225 per 1,13. Maka solusi akhirnya adalah YT sama dengan 6,225 per 1,13 dikali 1 min E pangkat min 1,13T. Next. Nah, tadi pertanyaannya adalah menghitung waktunya selama 13 menit. Oleh karena itu, kita substitusikan T sama dengan 13 ke solusi akhirnya. Sehingga didapatkan nilai Y13 sama dengan 5,51 kg. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa jumlah gula dalam bejana sekitar 5,51 kg setelah 13 menit. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan tampilan plot pada Maple. Dengan langkah pertama itu adalah kita mendefinisikan persamaan diferensialnya terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah kita menentukan solusi umum dari persamaan dengan kondisi awal Y0 sama dengan 0. Lalu kita tampilkan solusinya. Next. Didapatkan hasil grafiknya, di mana hasil grafik menunjukkan bahwa laju perubahan jumlah gula dalam bejana seiring waktu akan berkurang seiring waktu karena semakin banyak gula yang keluar saat konsentrasinya meningkat. Dalam jangka waktu yang lama, sistem akan mendekati keadaan keseimbangan, di mana laju masuk dan keluar gula menjadi sama. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, persamaan diferensial linear order pertama digunakan untuk memodelkan perubahan jumlah gula dalam bejana seiringnya waktu. Persamaan ini mempertimbangkan laju gula yang masuk dan keluar dari bejana, serta bagaimana keduanya mempengaruhi konsentrasi gula dalam sistem. Yang kedua, setelah menyusun persamaan diferensial dy per dt sama dengan 6,225 kurangi 1,13 kali YT dan menyelesaikannya, solusi menunjukkan bahwa jumlah gula dalam bejana mendekati nilai tertentu secara eksponensial seiring waktu. Dalam hal ini, solusi umum memberikan rumus eksplisit yang menggambarkan jumlah gula sebagai fungsi waktu, yaitu YT sama dengan 6,225 per 1,13 dikali 1 min T pangkat min 1,13T. Yang ketiga, dengan menggunakan solusi persamaan diferensial tersebut, ditemukan bahwa setelah 13 menit, jumlah gula dalam bejana mencapai sekitar 5,51 kg. Ini berarti gula yang masuk dan keluar telah mencapai keseimbangan yang stabil. Yang terakhir, berdasarkan gambar plot menunjukkan bahwa laju perubahan jumlah gula dalam bejana berkurang seiring waktu, karena semakin banyak gula yang keluar saat konsentrasinya meningkat, dalam jangka waktu lama sistem akan mendekati keadaan keseimbangan, di mana laju masuk dan keluar gula menjadi sama. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, atau tingkah laku yang mengenakan. Wabillahi wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.